Sesampainya di depan ruang kepala sekolah, Bu Ernita masuk terlebih dahulu. Alangkah kagetnya ia, karena di ruangan tersebut Pak Risman tidak sendiri. Di sana telah hadir Mang Yono. Namun Bu Ernita berusaha untuk tenang menghadapi dua manusia yang akan menyenangkan hatinya ini. Pak Risman mulai menghampiri Bu Ernita. Akan tetapi, langkahnya terhenti. "Tunggu Pak, bukan cuma Bapak yang punya kejutan buat saya, tapi saya juga punya kejutan untuk Bapak," ucap Bu Ernita dengan senyum penuh arti. Bu Ernita pun membuka pintu ruangan tersebut dan mempersilahkan kedua orang yang tengah menunggu di luar ruangan tersebut untuk masuk. Alangkah kagetnya Pak Risman dan Mang Yono ketika melihat kedua orang itu masuk. Bu Astri tampak berjalan dengan anggun dan senyum malu-malu. Sementara Rijal cuma cengengesan-cengengesan sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Bu Astri yang sudah terbawa suasana oleh cerita Bu Ernita langsung menghampiri Pak Risman. Lalu dengan senyum penuh arti, ia pun berbisik, "Bisa kita mulai sekarang, Pak Risman?" Dengan senyum penuh kemenangan, Pak Risman mengangguk dan membawa wanita itu ke sofa yang berada di tengah-tengah ruangan. Beberapa saat kemudian, mereka sudah terlibat acara di atas sofa itu. Bahkan entah siapa yang memulai duluan, kini mereka sudah dalam suasana kurang benar. Bersamaan itu, Bu Ernita lebih memilih daun mudanya. Rizal yang tak mau kalah langsung meresponnya. Apalagi ketika ia melihat guru favoritnya, yakni Bu Astri, sudah dalam suasana jurang benar bersama Pak Risman. Rasa cemburunya mulai timbul. Dan ia mewujudkan rasa itu terhadap Bu Ernita yang nampak senang didemikiankan oleh muridnya. Melihat kejadian itu, Mang Yono malah melengos tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sampai ketika Bu Ernita dengan enteng memanggilnya, "Mang Yono, kok malah nonton? Sini dong," ucap Bu Ernita. Seperti mendapat kesempatan, Mang Yono menghampiri Bu Ernita yang tengah asik dengan Rijal dalam oposisi berdiri. Ia langsung memeyuk Bu Ernita dari belakang, tangganya langsung menuju ke arah perhiasan permata itu. Sementara itu di atas sofa, Bu Astri tengah diberi perhatian khusus oleh Pak Risman. Hingga akhirnya puncaknya pun tiba. Di tempat yang tak jauh dari situ, Bu Ernita tengah melakukan dengan Rijal. Matanya ditutup, Mang Yono tak ingin membuang waktu. Ia langsung mengambil tempat di belakang Bu Ernita. Sadar akan hal itu, Bu Ernita bukannya menghindar. Ia malah menggunakan tangganya sendiri untuk membantu Mang Yono tersebut. Diiringi suara memilukan, akhirnya Mang Yono melewati pintu belakang tersebut. Dengan tak memberi kesempatan, Mang Yono langsung berjalan. Sementara itu, semenjak pintu belakang dilewati Mang Yono, Rizal merasa ruang utama dari Bu Ernita semakin berbeda, yang membuat dirinya tak bisa terjaga. Setelah Rijal mereda, Mang Yono mengajak Bu Ernita menuju sofa, di mana tempat Bu Astri yang tengah didemikiankan oleh Pak Risman. Akhirnya mereka seperti berlomba mencapai tujuan utama. Bu Astri yang melihat Bu Ernita tak berdaya, mulai iri dengan keadaan temannya itu. Ia juga menginginkan hal yang sama, yakni mendapatkan kebahagiaan yang maksimal. Lalu dengan nada menggoda, dia mulai menoleh ke arah Mang Yono. "Mang, beri Astri juga dong," ucapnya. Mang Yono yang kaget, langsung berpandangan dengan Pak Risman dan tertawa. "Hahaha, emangnya Bu Astri mau dilewati pintunya?" tanya Mang Yono yang dijawab Bu Astri dengan anggukan pertanda dia sangat menginginkannya. Lalu Pak Risman mengatur tempat mereka bertiga, maka tak terelakkan lagi suara tangisan pilu membahana di ruangan itu. Namun selang beberapa menit, semuanya seakan berubah 360 derajat. Kini Bu Astri tampak menyukainya. Acara itu terus berlanjut. Bu Astri akhirnya menjadi target kedua kepala sekolah itu. Mereka baru menghentikan acara itu setelah Bu Astri pingwiwisan kelelahan. Namun, walaupun dalam keadaan pingwiwisan, senyum kebahagiaan nampak tersungging dari bibir Bu Astri. Hari ini tepat 3 hari setelah kejadian Pak Risman mendapatkan target pertamanya, Bu Ernita. Di ruangannya tampak kepala sekolah itu sedang sumringah karena berhasil mendapatkan impiannya untuk menaklukkan 2 guru cantik yang selalu menjadi impian para laki-laki di sekolah itu. Tinggal melanjutkan apa yang sudah aku mulai, pikirnya. Kini rencana untuk menaklukkan guru-guru yang lain mulai ia pikirkan. Siapa selanjutnya? Itulah yang terlintas dalam benaknya saat itu. Bu Linda atau Bu Indah? Keduanya sama-sama mempesona. Lalu dia mulai melihat-lihat jadwal mengajar para guru yang tampil di layar komputer di meja kerjanya. Tampaknya aku harus menuntaskan hajatku dulu, ucapnya sambil tersenyum. Kepala sekolah itu mengambil BlackBerry dari saku celananya
dan mengirimkan pesan kepada seseorang. Dot, handphone Bu Astri bergetar tanda ada pesan yang masuk. Setelah ia membaca pesan itu, ia kelihatan tersenyum penuh arti. Baik anak-anak, sekian dulu pelajaran dari ibu hari ini. Jangan lupa PR kalian besok dikumpulkan di meja ibu ya, ucap Bu Astri yang saat itu menyudahi jam pelajarannya dan dijawab serempak oleh semua murid di kelas itu. Bu Astri lalu meninggalkan kelas tersebut dan menuju ruang guru. Dasar kepala sekolah, tahu aja kalau aku ada jam kosong. Begitulah yang ada di pikiran Bu Astri saat itu. Ruang guru nampak lenggang ketika Bu Astri datang. Hanya ada beberapa guru di sana, termasuk Bu Linda yang saat itu tengah mengoreksi hasil ulangan murid-muridnya. Bu Astri, selamat pagi. Cantik bener Bu, sapa Bu Linda basa-basi. Tapi memang hari itu Bu Astri nampak cantik sekali, dengan seragam batik berwarna biru dan rok selutut warna biru tua yang selaras dengan baju yang ia pakai. Bu Linda bisa saja, sahut Bu Astri dengan senyum khas yang menghias wajahnya. Loh, mau kemana lagi Bu? Tanya Bu Linda yang melihat Bu Astri akan keluar ruangan tersebut, setelah terlebih dulu menaruh tas dan buku-buku yang ia bawa. Ini, Bu mau ke ruangan Pak Risman. Tadi dia manggil saya, katanya ada yang mau dibicarakan. Jawab Bu Astri tergagap menjawab pertanyaan Bu Linda. Oh, jawab Bu Linda sengkat sambil mengernyitkan dahinya. Terlintas kecurigaan di pikir Bu Linda. Ada apa ya kok akhir-akhir ini Pak Risman sering sekali memanggil Bu Ernita sama Bu Astri, pikirnya dalam hati. Jam menunjukkan pukul 9 saat Bu Astri mengetuk ruang kepala sekolah. Tak lama kemudian, pintu ruangan itu dibuka. Dari dalam nampak seorang laki-laki buncit tersenyum. Oh Bu Astri, mari masuk cantik. Baru aja kita mau mulai, ucap laki-laki itu mempersilahkan Bu Astri. Nampak di dalam ruangan itu Bu Ernita tengah duduk di atas sofa dengan menumpangkan kaki kiri di atas kaki kanannya. Dagunya ditopang tangan kanannya yang bersandar di sandaran sofa tersebut. Bu Ernita tampak melambaikan tangan menyapa Bu Astri yang baru saja datang. Hai Bu Astri, mari sini Bu, Pak Risman. Dari tadi katanya nggak sabar nunggu ibu, ucap Bu Ernita dengan senyum dan mata melirik Pak Risman. Bu Ernita, ini bisa aja. Kan udah ada ibu yang perhatiannya lebih hebat dari saya, jawab Bu Astri. Nggak tahu nih Bu, kepala sekolah kita ini maunya aneh-aneh deh, lanjut Bu Ernita yang disambut oleh gelak tawa Pak Risman. Tapi biarpun aneh, kalian suka kan? Tanya Pak Risman kepada keduanya yang dijawab dengan anggukan serempak keduanya. Terdengar sekali percakapan mereka bertiga sudah menjurus ke hal-hal yang tidak lazim dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Dan tanpa mereka sadari, di luar ruangan itu tampak seseorang sedang melihat dan menguping percakapan mereka. Rupanya Bu Linda yang mencurigai ada hal yang ganjil di ruangan kepala sekolah tersebut tadi mengikuti Bu Astri. Tengah asik-asiknya melihat, terasa ada yang menepuk pundak Bu Linda. Dengan kaget, ia menoleh ke arah orang yang menepuk pundaknya. Kamu Rijal, hampir saja jantung ibu copot, ucap Bu Linda dengan suara pelan. Takut terdengar oleh orang-orang yang tengah berada di dalam ruangan kepala sekolah tersebut. Dengan meletakkan jari telunjuk di depan bitiwirnya, Rijal menggandeng tangan guru bahasa Indonesianya itu, mengajak ke belakang ruang kepala sekolah tersebut. Nah, ibu kalau mau lihat dari sini aja Bu, lebih jelas, ucap Rizal kepada Bu Linda menunjukkan tempat ia melihat Bu Ernita kemarin. Sehingga pada akhirnya, ia pun mendapat bonus dari Bu Ernita dan Bu Astri. Sebenarnya Rizal sendiri takut kalau rahasianya terbongkar. Namun demi melihat sesuatu, dia sedikit bertaruh. Siapa tahu dia juga bisa menaklukkan Bu Linda yang dia ketahui sudah menjanda. Namun, saat itu, Bu Linda yang juga penasaran ingin melihat apa yang terjadi dalam ruangan kepala sekolah itu, tampak risih dengan kehadiran muridnya. Kamu kan harusnya ada di kelas. Jam pelajaran siapa sekarang? Tanya Bu Linda masih dengan suara berbisik. Takut terdengar orang-orang di dalam ruangan. Rizal yang ditanya malah cengengesan dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Udah Bu, kalau mau lihat, ya barengan, jawab murid itu enteng. Bu Linda sangat kesal sekali dengan murid bandel ini. Awas ya, mata pelajaran saya kamu gak akan saya kasih nilai, karena ketahuan sekarang bolos, ancam Bu Linda dengan mata melotot. Bu, jam sekarang saya harusnya belajar bahasa Inggris sama Bu Ernita. Tuh gurunya ada di dalam. Kembali Rijal menjawab sambil menunjuk ke arah ruangan tersebut. Ya sudahlah, jawab Belinda kesal, lalu memalingkan mukanya ke celah jendela yang berada di belakang ruangan kepala sekolah tersebut, yang ditunjukkan muridnya sebagai tempat yang bagus untuk melihat. Di dalam ruangan kepala sekolah tersebut,
Tampak pemandangan tak layak tengah terjadi. Pak Risman si kepala sekolah sedang dia pipit dua guru cantik yang nampak manja dalam peyuyukakannya. Benar-benar awal yang gemilang yang dilakukan mereka bertiga dalam memulai acara, di mana kedua wanita itu tampak saling membantu. Sungguh tak bisa dipercaya, sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu, malah mereka jadikan tempat berbagi. Dalam waktu yang sama, ketika acara bersama itu berlangsung di ruang kepala sekolah tersebut, Bu Linda yang sedang melihat hanya bisa menutup mulutnya karena tak percaya guru-guru cantik yang terlihat alim itu ternyata mau melakukan dengan cara seperti itu dengan kepala sekolahnya. Acara demi acara di dalam ruangan kepala sekolah itu, terus ia lihat. Tanpa ia sadari keinginannya mulai datang. Kakinya mulai tidak bisa diam. Kok aku malah terpengaruh, pikirnya. Tangan Bu Linda tanpa sadar mulai menuju permatanya. Ia lupa kalau saat itu ia tak sendirian. Bu Linda baru sadar setelah terasa ada yang menghapusnya. Rijal, ngapain kamu? Jangan kurang ajar ya, ucap Bu Linda langsung memarahi anak itu. Namun Rijal menghadapinya dengan tenang. Ia malah meletakkan jari telunjuk tangan kanannya di depan bitiwirnya, sambil tangan kirinya meraih bahu Bu Linda guru bahasa Indonesianya dan mendorongnya agar kembali membungkuk untuk melihat lagi apa yang terjadi di ruang kepala sekolah tersebut. Ses, jangan terlalu berisik Bu, nanti ketahuan, ucap Rijal terhadap gurunya itu. Bu Linda hanya menurut apa yang dikatakan muridnya dan kembali melihat. Tuh Bu, lihat tuh, Bu Ernita sama Bu Astri, beda banget ya. Pasti mereka bisa jadi kesayangan Pak Risman tuh, bisik Rizal kepada Bu Linda sambil tangganya kembali bergerak. Namun kali ini tidak ada penolakan dari Bu Linda. Ia malah tampak serius melihat acara yang terjadi di dalam sana. Dasar anak bau kencur, aku kasih baru tahu rasa dia, ucap Bu Linda dalam hatinya. Rasa iri yang timbul karena pemandangan dari dalam ruangan membuat keinginannya meningkat. Hingga saat tangga Rijal mulai menuju ke arah ruang privatnya, Bu Linda tak menggubrisnya. Melihat tak ada penolak dari gurunya, Rizal semakin berani. Rijal, apa yang kamu lakuin sama ibu? Tanya Bu Linda. Dengan santai Rijal menjawab. Resapi aja Bu, saya penguin tahu. Nyaman mana antara Bu Linda, Bu Astri, atau Bu Ernita? Ucap Rijal. Jadi kamu juga udah pernah melakukan dengan mereka? Tanya Bu Linda kaget. Gak cuma saya Bu, Mang Yono juga kemarin ikutan. Nih saya ada videonya. Terang Rijal memberitahukan apa yang kemarin ia dapat dari Bu Ernita dan Bu Astri. Apa, Mang Yono? Tanya Bu Linda tak percaya kalau rekan-rekannya yang nampak seperti wanita terhormat itu juga mau meladeni penjaga sekolah. Iya Bu, makanya saya juga sekarang pingwiwin dengan ibu, jawab Rijal enteng, seakan-akan diabukan tengah berbicara dengan gurunya. Rizal mulai berani berlaku lebih kurang ajar terhadap Bu Linda. Bu Linda yang sudah terbawa suasana akibat tontonan di dalam ruangan kepala sekolah tersebut hanya bisa diam. Rizal pun berbisik pada gurunya. Bu, ini saya pindah ya. Saya pingwiwin beri perhatian khusus pada ruang privat ibu, bisiknya. Bu Linda mendengar pertanyaan kurang ajar itu, malah tersenyum, malu-malu tapi mau. Sal ini kan di luar, kalau ada orang lihat gimana? Jawab Bu Linda. Gak bakalan ada orang kesini kok Bu, percaya deh, ucap Rizal. Iya deh, jawab Bu Linda sambil menganggukkan kepalanya yang diiringi senyum yang malu-malu. Ya udah ibu nonton mereka aja, biar saya yang nyenengin ibu, ucap Rijal kembali memberi perintah kepada gurunya yang anehnya malah dituruti oleh Bu Linda. Bu Linda tersentak kaget ketika Rijal sudah mulai melakukannya. Rizal, pintar sekali kamu nyenengin ibu, ucapnya sambil tersenyum menoleh ke arah Rizal. Setelah itu, Rizal pun berdiri menghampiri gurunya tersebut. Lalu dengan bangga Rizal menunjukkan asnya itu terhadap guru bahasa Indonesianya. Bu Linda terlihat kaget melihat itu. Ia tak menyangka kalau muridnya ini punya barang bagus untuk dijadikan peliharaan. Kok nggak bilang-bilang sama ibu kalau kamu punya barang bagus? Tahu kayak gini ibu nggak usah repot-repot nyari di luar, ucap Bu Linda. Rizal hanya tersenyum. Dengan sigap Bu Linda langsung memberinya perhatian khusus. Setelah cukup, Bu Linda menyudahinya. Lalu dengan mata sayu, ia pun meminta Rizal segera memulainya. Rizal lalu mengambil tempat dan langsung memulai acara tersebut. Menit demi menit berlalu, suara merdu dari dua orang itu pun makin kacau. Bu Linda sudah melupakan niatnya melihat Bu Astri dan Bu Ernita
yang tengah melakukan dengan Pak Risman di ruang kepala sekolah tersebut. Kini Bu Linda hanya ingin menghayati apa yang ia dapatkan dari muridnya. Akhirnya setelah beberapa saat, Bu Linda sudah tiba terlebih dulu. Namun tak berselang lama, Rizal juga menyusulnya. "Terima kasih Bu," ucap Rizal yang dijawab senyum dan kedipan mata Bu Linda, guru bahasa Indonesianya. Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya ya. Semoga terhibur. Terima kasih.